Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih untuk undangan-Mu yang tidak pernah berhenti buat kami. Dan kami bersyukur juga untuk firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama. Ya Bapa, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk hari ini, sebagaimana doa saya, undangan Tuhan itu gak pernah berhenti buat kita. Kita selalu mengikuti undangan Tuhan dan kita selalu bisa hadir di dalam ibadah ini. Baik, hari ini tema kita adalah lakukan untuk kemuliaan Allah. Makan tuh kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Terus gimana dengan yang lainnya ya? Apakah tetap untuk kemuliaan Allah? Nah, firman Tuhan ini akan kita renungkan bersama-sama. Kita akan melanjutkan dari 1 Korintus 10 hingga ayat 14 hingga pasal 11 ayat 1. Dan karena ini ayatnya juga panjang, kemudian juga suara saya ini masih ngebas karena rada-rada pilek gitu ya saudara ya. Jadi saya mau nabung suara ya. Saya minta tolong Bu Vivi untuk membaca 1 Korintus 10 ayat 14 hingga pasal 11 ayat 1. 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau ada seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab,
jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syah dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bu Vivi. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di hari ini ya. Saudara pernah dengar enggak peribahasa yang mengatakan sambil menyelam minum air? Ada yang pernah dengar? Sambil menyelam minum air. Slide-nya bisa ditampilin? Ya, itu kan artinya melakukan dua pekerjaan atau lebih di waktu yang bersamaan. Iya kan? Bagus ya artinya ya. Sebetulnya relatif sih. Ada bagus, ada enggak juga. Ada positif, ada negatifnya juga. Nah saudara, terlepas dari bagus atau enggaknya peribahasa ini, pernah enggak kita pikirin secara literal ya, bahwa kita juga ngelakuin hal itu. Sambil nyelam, minum air. Saudara-saudara yang pernah menyelam atau bahkan mungkin profesinya memang sebagai seorang penyelam ya, itu pernah enggak menyelam di dalam laut tapi sambil minum air? Apa yang akan terjadi kalau misalnya sambil menyelam minum air? Apakah ketika kita mau ke pantai atau mau kemana saja ya yang berkaitan dengan air yang banyak sekali dan kita melakukan kegiatan itu menyelam sambil minum air? Saudara, tentu ini tidak disarankan. Dan enggak mungkin bisa sambil nyelam minum air. Tapi kalau sambil nelen air mungkin ya kan, di kolam berenang aja kita bisa seperti itu. Apalagi di laut lepas atau pantai yang lepas begitu. Saudara, kalau kita ngelakuin dua hal itu secara bersamaan itu bisa. Tapi untuk konteks sambil menyelam minum air itu gak bakalan bisa. Kalau mau nyelam ya nyelam aja, tapi kalau mau minum air ya minum air aja. Nah saudara-saudara, saya pakai peribahasa ini dengan pengertian literal ya. Literal. Kurang lebih Paulus juga ngomong seperti ini ke jemaat Korintus. Mereka sudah percaya kepada Kristus, namun mereka juga masih mau bersatu dengan para penyembah berhala. Bahkan mereka bisa duduk bersama, makan bersama, yang sudah tentu bicaranya enggak mungkin tentang Tuhan. Pasti yang mereka bicarakan tentang apa? Ya dunia mereka yang hidup di dalam penyembahan. Dan jemaat Korintus yang notabene sudah percaya pada Kristus, mereka juga mau ngejalaninnya barengan. Ya percaya sama Yesus oke lah ya, tapi aku juga kepengen ikut sama penyembah-penyembah berhala itu. Nah saudara, mereka mau berbarengan. Dua-duanya diikuti. Tentu ini sangat parah. Dan memang tidak sedikit orang yang sudah percaya Kristus kepingin ikut yang lain lagi. Ya, ke gereja ya ke gereja. Tapi begitu dalam keadaan kesulitan bisa ke tempat lain. Dalam penyembahan berhala. Dalam bentuk apapun juga. Sehingga apa? Maunya dua-duanya. Tapi saudara tahu, kalau Paulus sendiri menegaskan bahwa itu tidak boleh, apalagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah disembah, yang sudah diakui sebagai juru selamat. Saudara, Paulus tegas dalam hal ini. Kita akan melihat di dalam pembahasan khotbah hari ini ya.
istilah makan dan minum itu sering dipakai oleh Paulus untuk menasihati jemaat Korintus. Karena pada waktu itu penyembahan berhala itu banyak yang mereka ikuti. Bukan hanya percabulan. Tapi di bagian ini penyembahan berhala yang mereka ikuti adalah penyembahan berhala di dalam hal makan makanan yang sudah dipersembahkan oleh para dewa. Saudara, bagi Paulus makan dan minum yang kesannya sepele, namun sebetulnya justru ini terkait dengan hal rohani. Mengapa? Karena kurang lebih di pasal ini Paulus mau ngomong bahwa ini loh, hal-hal yang menurut kamu biasa, sepele, sebenarnya ini menentukan bahwa kalian itu lagi menyembah kepada siapa sebenarnya. Ini menunjukkan kalian sedang berpihak kepada siapa sih sebenarnya. Dan kalian itu berpihak kepada Mesias atau berpihak kepada berhala-hala itu. Mereka makan dan minum bersama kelompok penyembah berhala yang hidupnya sudah jelas-jelas menyembah Allah dan tidak mengenal Yesus Kristus. Sementara jemaat di Korintus, mereka sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, tapi mereka masih mau bergaul dan hidup bahkan tidak menjadi terang untuk mereka yang menyembah berhala. Oleh karena itu saudara, kalau ditanya ketika seseorang percaya pada Yesus, tentu seharusnya dia berpihak pada Kristus. Berpihak kepada Kristus berarti tidak kompromi dengan hal yang lainnya. Berpihak pada Kristus berarti tidak akan pernah menggeserkan Kristus di dalam hal apapun juga. Nah, kita mungkin menghadapi tantangan sama seperti jemaat di Korintus ini. Kita sekalipun berpihak kepada Kristus, sudah percaya kepada Kristus, tapi tidak sedikit godaan di dunia ini akan membawa kita, akan menyeret kita untuk apa? Kita juga ikut di dalam hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Nah saudara, mereka hidup maunya dua-duanya. Percaya pada Kristus tapi mau juga menjadi pengikut penyembah berhala. Dan di dalam surat ini ada dua hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Pertama, kepada siapa sih makanan itu dipersembahkan? Kemudian yang kedua, dengan siapa dimakannya? Nah, kalau kita boleh tarik konteks di dalam 1 Korintus yang sudah kita baca tadi, kepada siapa makanan itu dipersembahkan? Makanan ini sudah siap untuk dimakan, tapi tanya kepada siapa makanan itu dipersembahkan. Mereka persembahkan di tempat yang spesial, kuil. Dan mereka persembahkan itu kepada dewa-dewa yang ada di sana. Dan yang kedua, dengan siapa dimakannya? Jemaat di Korintus makan bersama dengan para penyembah berhala. Itu sebabnya saudara, bagi Paulus makan dan minum itu sekali lagi bukan hal sepele. Tapi hal yang sangat serius. Karena apa? Diduga orang-orang Korintus ini merasa stronger people. Kan gue udah diselamatkan. Kan udah terima hak istimewa. Ya, sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Sudah menerima keselamatan itu. Sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya udah pastilah aku jauh lebih kuat. Jadi gak apa-apalah ya, berada di lingkungan penyembah berhala. Gak apa-apalah makan bersama dengan orang-orang penyembah berhala. Gak apa-apalah makan makanan yang sudah dipersembahkan berhala. Nah itu saudara, mereka merasa gue udah kuat. Gak mungkin terkontaminasi. Gak mungkin. Padahal justru Paulus yang tahu
bahwa ini sangat-sangat berbahaya. Makanya Paulus intervensi dan Paulus harus menegur supaya mereka jangan sampai masuk ke dalam lingkungan yang membahayakan jiwa mereka. Nah saudara, bagi Paulus hidup tidak bisa seperti itu. Ketika kamu menjadi Kristen, kamu harus berhati-hati. Ini hal yang akan mengganggu rohanimu, perjalanan spiritualmu di hadapan Tuhan, pertumbuhanmu, imanmu kepada Kristus, dan ini menentukan penyembahanmu. That's why Paulus katakan di ayat 12 ya. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah. Supaya apa? Ia jangan jatuh. Merasa strangle people, merasa sudah mendapatkan privilege, berarti nggak masalah untuk kita berada di dalam hal yang akan menjerumus kita kepada penyembahan berhala. Saudara, ini menjadi warning kita bersama. Kita bisa bangga loh. Ya sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti engkau. Kita bisa bangga, kita sudah diselamatkan. Tapi ingat rasa bangga kita, jangan sampai kita terlena. Sehingga apa? Kita bisa saja terlibat di dalam penyembahan berhala model semacam ini. Saudara, sebetulnya penyembahan berhala di zaman modern ini banyak. Banyak sekali. Ada yang kelihatan, ada yang gak kelihatan. Ada yang betul-betul di depan mata, ada yang kayaknya biasa-biasa aja. Padahal itu semua membawa kita kepada sebuah penyembahan berhala di mana kita menggeserkan Tuhan di dalam hidup kita melalui setiap hal yang Tuhan percayakan. Nah saudara, justru karena kita sudah mendapatkan privilege keselamatan itu, kita mesti hati-hati. Saya terkesan dengan satu buku yang dituliskan oleh N.T. Wright. Ya, dikatakan bahwa hak istimewa yang besar, tanggung jawab yang sama besar juga. Ini maksudnya adalah justru karena orang Kristen ya, punya hak istimewa diselamatkan, maka ada big responsibility. Ada tanggung jawab yang besar yang harus mereka jalani. Nah saudara, terkadang kita kira privilege itu jadi sebuah kemudahan. Ya. Enggak, justru privilege itu sebagai umat Allah itu membuat kita punya tanggung jawab yang besar untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita menyembah satu-satunya Allah, yaitu Allah di dalam Kristus Yesus. Dan inilah kegagalan Israel juga yang di dalam surat Korintus ini mengatakan bahwa mereka tidak mengisi privilege itu dengan baik. Mereka berleha-leha dengan diri mereka sendiri, hidup mereka nyantai ya, dan mereka abaikan tanggung jawab, bahkan mereka tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saudara, untuk kita menjadi penyembah Tuhan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan, itu harus murni. Enggak ada yang lain di dalam diri kita selain Tuhan itu sendiri yang menjadi pusat di dalam penyembahan kita. Dan untuk itu Paulus tegas mengatakan di ayat 14. Kita bisa baca di ayat 14, jauhilah penyembahan berhala. Saudara, Paulus tuh tidak dengan kata-kata yang berbelat-belit untuk menasihati jemaat di Korintus. Dia memakai kata jauhilah penyembahan berhala. Ini adalah maksudnya
kamu tuh mbok yo hindari penyembahan berhala. Seperti kamu melarikan diri dari hal yang sangat-sangat membahayakan dirimu. Dan kamu harus menyingkir dari penyembahan berhala itu. Nah saudara, kalau kita sudah tahu bahwa apa yang dimasukkan Paulus dengan kata jauhilah, itu berarti harus menghindari, melarikan diri dari hal yang bahaya. Saya bisa bayangkan kalau misalnya kita sudah tahu sesuatu itu bahaya, tapi kita tidak menjauhi, kita tidak menghindari, bahkan kita semakin mendekat, apa yang akan terjadi? Tentu ini akan menjadi fatal, saudara. Sekuat apapun juga kita, ya, ini akan menjadi fatal. Karena itu ini tidak main-main. Kalau Paulus katakan jauhi, berarti itu ada bahaya di depan. Kita harus segera menjauh. Saudara, tawaran apapun yang menawarkan kita untuk mendekat kepada sesuatu yang sudah kita tahu bahwa itu berbahaya. Kalau kita tidak lari, kita tidak menjauhi, bahkan kita mendekat dan kita berada di sana, itu pasti kita akan mengalami bahaya. Cepat atau lambat kita akan mengalami akibatnya. Dan kalau Paulus katakan jauhilah penyembahan berhala. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita bersama. Kita harus bisa menjauh dari hal apapun yang menyebabkan kita akan masuk di dalam berhala dalam hidup kita. Nah, Paulus ingatkan bagaimana mereka harus kembali kepada perjamuan kudus. Semula saya juga kaget waktu baca nats ini ya. Dari teguran tentang makan dan minum, tapi tiba-tiba Paulus ingatkan masuk di dalam perjamuan kudus. Di ayat 15 sampai 17. Ternyata ini hal yang menarik saudara. Sebagai jemaat, sebagai gereja, mereka ikut dalam perjamuan. Ketika engkau makan dan minum, ketika engkau memecahkan roti, ketika engkau minum cawan anggur dengan ucapan syukur. Pertama itu bukan sekedar makan dan minum. Kedua itu juga bukan sekedar makan dan minum bersama jemaat. Dan yang ketiga itu juga bukan sekedar makan dan minum di hadapan Tuhan. Tapi saudara, di sini Paulus mau mengungkapkan bahwa sebenarnya di dalam perjamuan kudus yang jemaat Korintus itu ikuti, itu adalah menunjukkan bahwa kamu itu berpihak kepada siapa. Kamu sedang menjadi seperti yang kamu sembah, yaitu serupa seperti Kristus. Satu persekutuan dengan darah Kristus, satu persekutuan dengan tubuh Kristus, dan juga satu tubuh. Nah itu jelas ditulis di dalam ayat 16-17. Nah saudara, ini adalah hal yang rohani. Mengapa rohani? Karena ketika kamu makan dan minum, itu berarti kamu kembali dimasukkan ke dalam tubuh Kristus. Itu menandakan kamu berpihak kepada Kristus Tuhanmu. Implikasinya apa? Kalau kamu makan makanan yang nyata-nyata itu makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Itu berarti kamu sedang masuk ke tubuh yang lain. Inilah yang Paulus sedang ajarkan kepada jemaat Korintus. Mereka mengikuti perjamuan, tapi mereka juga mengikuti hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu Paulus ingatkan, waktu kamu ikut perjamuan itu bukan ritual biasa. Tapi itu satu ritual di mana kamu mengatakan bahwa aku berpihak kepada Kristus. Tidak kepada yang lain. Nah ini yang Paulus ingin tegaskan kepada jemaat di Korintus. Dan jika kamu makan persembahan berhala, bukan di rumahmu,
bukan di tempat lain, tapi di rumah Tuhan yang lain. Ya. Di satu kuil, itu berarti apa? Kamu sedang reorientasi tubuhmu. Sedang diorientasikan pada si berhala itu sendiri tanpa kamu sadari. Jadi saudara, peranan penyembahan berhala itu begitu pintarnya untuk masuk di dalam diri orang percaya. Untuk terlibat masuk di dalam makan bersama itu. Jadi hal ini sangat berbeda dengan gereja. Kalau gereja adalah proses orientasi kita pada tubuh Kristus lewat makan dan minum dalam perjamuan. Dan saudara, saya juga rindu supaya kita juga ketika kita berada di dalam satu perjamuan yang rutin 1 bulan sekali gereja ini adakan. Jangan anggap itu hal ritual, biasa aja ya. Jangan anggap enteng. Tapi ingatlah pada waktu kita masuk di dalam perjamuan, berarti apa? Kita katakan kepada Yesus, aku berpihak kepadamu. Ini sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Sebagai tanda di mana kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan privilege keselamatan itu buat kita semua. Saudara, lagi-lagi Paulus ingatkan kegagalan Israel dalam ketaatan kepada Allah. Itu ada di ayat 18 sampai 20 dan saya skip saja karena ini juga hampir sama dengan pembahasan minggu lalu bagaimana Israel dengan begitu jatuh bangun mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan saudara, di ayat 21 juga dikatakan, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Karena apa? Ayat seterusnya, ini akan membangkitkan kecemburuan Tuhan. Saudara, Tuhan itu enggak mau diduain. Ya. Tuhan bilang jangan ada ilah lain dalam 10 perintah Allah yang pertama. Berarti sejak awal Tuhan mau kalau percaya sama aku ya percaya full. Ya. Tidak menduakan, tidak sambil juga percaya sama aku tapi juga mau melakukan hal-hal lain yang tidak memuliakan nama Tuhan. Dan saudara, Tuhan tidak mau diduakan. Kalau kita aja ya, yang sudah punya pasangan hidup, kan nggak mau dong diduain, ya kan? Bisa berantem kalau mau diduain, ya. Nah ini gambaran bahwa apalagi Tuhan yang sudah menciptakan, Tuhan yang sudah menyelamatkan, Dia mau kita tuh fokus cuman ke Dia, nggak mau yang ke lain tempat. Kan sekarang sering bilang nggak mau pindah ke lain hati, itulah yang Tuhan mau, supaya kita tetap menetapkan hati untuk tetap menyembah Tuhan. Dan saudara, apa yang Paulus katakan kepada jemaat Korintus ini juga berlaku bagi kita semua. Penyembahan kepada Tuhan itu tidak bisa dikotori dengan penyembahan terhadap yang lain. Dalam bentuk apapun juga. Sebagai orang percaya yang sudah ditebus oleh kuasa Kristus. Tidak ada sikap netral terhadap yang lain. Sekali berpihak pada Kristus, teruslah pada Kristus. Nah saudara, kalau kita kembali melihat perjalanan hidup kita yang sudah mendapatkan keselamatan itu, ya. Apakah perjalanan hidup kita itu sudah menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang berpihak kepada Kristus atau tidak? Melalui bisnis kita, ya, melalui keluarga kita bisa menunjukkan bahwa keluarga kita berpihak kepada Kristus. Melalui pekerjaan kita, melalui perkuliahan kita, bahkan melalui pelayanan kita sekalipun, ya, kita bisa menunjukkan bahwa kita
berpihak kepada Kristus. Saudara, ini semua adalah prinsip rohani yang sudah saya paparkan di awal ini. Sekarang kalau kita mau melihat dari ayat 23 sampai 30 ini, Paulus mau sentuh masalah harian daripada hidup kita. Saudara, menariknya Paulus itu dia berbicara tentang bagaimana kita membeli daging di pasar hari-hari kita, ya. Bagaimana ketika kita diundang dalam sebuah undangan makan dari orang yang tidak percaya, ya. Bagaimana kita menjaga hati nurani kepada orang lain, jangan sampai menjadi batu sandungan. Dan juga bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Itu Paulus jabarkan semuanya itu di ayat 23 sampai yang ke-30. Dan puncak nasihat dari Paulus ada di ayat 31. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin supaya kita mengerti bagaimana Paulus mengatakan ketika kamu diundang di dalam satu pesta perjamuan makan. Ketika kamu mau ambil makan, kemudian ada orang yang mengatakan, orang itu notabene dia belum percaya pada Tuhan. Dia katakan, kamu jangan makan. Ini adalah persembahan berhala. Makanan yang sudah dipersembahkan, kamu jangan makan. Saudara, kita diingatkan oleh orang yang belum percaya bahwa ini makanan berhala untuk tidak kita makan. Mungkin kita bisa katakan, oh enggak apa-apa kok. Karena apa? Kita merasa udah diselamatkan oleh Tuhan. Ya enggak apa-apa lah, makan aja gitu. Ya. Dan ini akan menjadi batu sandungan. Mendatangkan syak bagi orang yang sudah menasihati. Ih, kok lu makan? Padahal dia tahu bahwa kita di dalam Kristus. Nah, inilah yang akan menjadi batu sandungan. Jadi sudah di warning oleh dia, tapi kita melakukannya, itu berarti apa? Kita tidak berpihak kepada Kristus. Kita tidak menunjukkan, ya. Sehingga apa? Akhirnya menjadi batu sandungan buat orang itu. Nah, sama halnya ketika kita ke pasar membeli daging pun juga gitu. Enggak mungkin kita langsung pegang itu daging terus kita bilang ini penyembahan berhala enggak. Mungkin kita bisa digampar ya saudara ya. Dengan yang menjual itu mungkin bisa dimarahin. Nah, Paulus enggak ajarin seperti itu. Maksudnya ya kamu kalau mau sehari-harimu seperti itu ya lakukan aja. Enggak apa-apa. Kecuali ada yang memberitahukan. Infokan bahwa itu adalah daging dari hasil penyembahan berhala. Sehingga akhirnya Paulus menuliskan hal ini. Kita bisa baca barengan ya. 1 Korintus yang sebelumnya. Ya, 1 Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3. Jadi iya saudara, Paulus cuman mengajak kepada mereka. Jadi, baik kamu makan atau minum, ya. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan Paulus lanjutkan juga, ataupun, masih ya yang pertama ya. Ataupun melakukan sesuatu yang lain. Nah, kenapa Paulus tekankan yang pertama itu makan dan minum? Karena konteksnya ini di Korintus ini mereka makan dan minum dalam makanan yang sudah dipersembahkan ya, jadi makanan berhala. Jadi yang Paulus inginkan supaya baik kamu makan atau minum ataupun melakukan sesuatu yang lain. Nah, ini sesuatu yang lain ini yang menjadi keseharian hidup kita, ya. Lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini pertanyaan buat kita semua hari ini, pagi ini. Apakah kita sudah melakukan semua yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Apakah kita sudah melakukan itu? Dari bangun tidur
sampai kita tutup mata untuk tidur lagi, ya. Apakah kita sudah lakukan semuanya itu untuk Tuhan? Saudara, berbicara tentang kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah ketika kamu menceritakan Allahmu siapa. Melalui segala sesuatu yang kamu lakukan kepada semua orang, bahkan yang tidak seiman dengan kamu. Jadi kemuliaan Allah itu bagaimana kita di dalam hidup kita, mungkin kita tidak menceritakan secara letterlock begini ya, tapi dalam keseharian hidup kita, kita itu menceritakan bahwa kita ini berpihak kepada Tuhan, bahwa kita ini mempunyai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga orang lain pun akhirnya bisa, bukan membaca kita ya, bisa tahu bahwa hidup kita adalah bukan diri kita sendiri, tapi ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan hidup kita berdampak bagi orang lain. Sehingga apa? Seolah-olah segala sesuatu yang kita lakukan dalam keseharian kita, kita menceritakan kepada dunia kita bahwa kita berpihak kepada Kristus. Nah saudara, menceritakan kemuliaan Allah itu bisa dimulai dari cara kita berkata-kata, dari cara kita bertindak, dari cara kita mengerjakan sesuatu. Itu orang bisa menilai kita bahwa oh ada Yesus di dalam diri orang itu. Ya taruhlah mungkin kita gak bisa bersaksi, tapi sikap hidup kita bisa membawa orang tahu bahwa ada Kristus di dalam diri kita. Sehingga apa? Itu menceritakan kemuliaan Allah. Saudara, saya kaitkan dengan Mazmur 19 ayat 3 hingga 7 ya. Di mana dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah. Saya cuma berpikir apalagi kita sebagai ciptaan yang mulia. Seharusnya kita juga bisa menceritakan kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana kita bisa menceritakan kemuliaan Allah itu? Tentu ketika kita ingin berpihak kepada Kristus. Kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang pertama akan kita rasakan adalah pekerjaan Roh Kudus terlebih dahulu. Kamu salah, kamu gak boleh seperti itu. Kamu berdosa, kamu gak bisa melakukan seperti itu. Itu Roh Kudus terlebih dahulu yang berperan kepada kita. Dia tahu bahwa hidup kita sudah tidak menceritakan kemuliaan Allah. Tapi ternyata kepekaan itulah yang dibutuhkan oleh setiap kita untuk peka terhadap suara Roh Kudus. Ketika kita sudah menyingkirkan Yesus di dalam diri kita. Ketika kita sudah memiliki berhala-berhala lain di dalam diri kita. Saudara, ini hal yang sangat-sangat berbahaya. Karena berhala itu bukan hanya masalah makan dan minum, tapi dalam keseharian kita harus punya kepekaan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita bahwa kalau semua hal, bumi dan segala isinya penuh cerita tentang Allah, maka makan dan minum pun seharusnya berisi tentang cerita kemuliaan Allah. Kalau makan dan minum bersama dengan penyembah berhala dalam konteks Korintus, mungkin beda dengan kita saat ini. Ya, udah jelas pada waktu di konteks Korintus mereka nggak mungkin membicarakan Tuhan ketika makan dan minum. Tapi kita yang sudah percaya kepada Kristus, sudah mendapatkan privilege itu. Ketika kita makan pun, minum pun, apakah kita membicarakan
bahwa kita berpihak kepada Kristus. Sambil ngobrol bersama dengan keluarga, makan jangan cuma menikmati makan yang enak ya. Tapi cobalah ceritakan bagaimana keberpihakan sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak, bagaimana menceritakan Tuhan di balik apa yang saudara lakukan. Sehingga apa? Akhirnya untuk kita bisa melakukan semua hal benar di hadapan Tuhan. Dan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan Paulus bukan orang yang people pleasing ya. Dalam arti mau nyenengin semua orang untuk kepentingan dirinya. Tapi tujuan Paulus cuma satu. Paulus ingin agar mereka semua diselamatkan. Itu ada di ayat 33. Maksudnya adalah bahwa aku tetap menjadi orang Kristen. Dan dari situ orang akan yakin bahwa aku menyembah Mesias. Sehingga secara tidak langsung mereka melihat Yesus yang ada di dalam hidupku. Yang memuliakan Allah. Dan akhirnya banyak orang diselamatkan. Siapa itu? Tempat kantormu, tempat perkuliahanmu, di keluargamu sendiri, ya, di komunitas apapun kita berada, kita akan membawa kemuliaan Tuhan. Karena apa? Orang lain bisa melihat bahwa kita berpihak kepada Kristus. Makanya saudara Paulus bisa mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus. Teladan itu penting buat kita semua untuk memuliakan Allah. Dan orang lain pun juga memuliakan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk kami tidak hidup kompromi dengan hal-hal yang akan menggeserkan Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, di dunia bisnis kami, di dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, sekolah kami, tempat perkuliahan kami, dan di rumah sekalipun, keseharian hidup kami ingin memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang lain bisa melihat bagaimana kami berpihak kepada Kristus. Dan Tuhan tolong kami supaya kami dimampukan untuk menjauhi, menghindari, melarikan diri dari hal-hal yang sebenarnya akan membawa kami kepada penyembahan berhala jauh dari Tuhan. Tolong kami Bapa untuk kami taat kepada firman-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.